إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا ولمعلمينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خاصة إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين هذا المسجد شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidzah, para sesepuh, segenap pengurus Masjid Jami'at Taubah, bapak-bapak, para pemuda dan remaja, putra dan putri jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah malam ini kita kembali hadir di ta'lim kita. Kita kembali kepada kitab fikih Sulamut Taufiq. Faslun bima yahrumu ala man bihi hadatsun asghar aw awsat aw akbar. Pasal mengenai perkara yang haram atas orang yang berhadas, hadas kecil atau hadas sedang atau hadas besar. Apa yang diharamkan? Berikut ini disampaikan. Yang pertama, wa man intaqadha wudu'uhu min balighin wa ghairihi ma 'ada da'imal hadath wa faqida at-tahuraini haruma 'alaihi as-salatu fardan aw naflan aw salata janazatin. Siapa saja yang batal wudunya berupa orang balik dan yang lainnya. Yang dimaksud balik ini yang sudah akil balik, yang sudah berkewajiban. Yang lainnya mumayyiz, kayak umur 9-10 tahun udah dikhitan, dia wudhunya benar, dia sholatnya benar, karena dia belum balik, maka yang berpahala adalah kedua orang tuanya, hasil didikannya. Karena dia belum balik, belum berkewajiban, tapi dalam rangka mendidik, itulah keberuntungan orang tua. Kemudian selain orang yang langgeng berhadas, siapa yang langgeng berhadas? Ada yang hadas daim, kencingnya nggak pernah tiris, nggak bisa tiris. Kadang-kadang keluar lagi. Itu namanya hadas daim. Yang begitu gimana? Atau yang keremian, keluar cacing kecil, selalu keluar, itu juga masuk kategori hadas daim. Atau perempuan yang istihadah, keluar darah dari alat vitalnya, bukan darah haid, keluar saja darah, itu juga masuk hadas daim, istihadah. Orang yang seperti ini
tetap wajib sholat. Jadi gimana yang wajib sholat? Dia nggak batal wudunya. Setelah dia wudu, keluar lagi darahnya, keluar lagi pipisnya, ya. Atau buang gas terus, dia sering buang gas. Ini namanya hadas daim. Dia nggak batal, cuma nggak boleh wudu kalau belum masuk waktu. Dan masuk waktu dia wudu, ya nggak boleh dipakai buat sholat sunnah, karena dispensasi. Untuk sholat apa? Sholat fardu, sholat wajib. Kalau di sholat sunnah, setelah itu dia cebok lagi, istinja lagi, wudu lagi. Untuk sholat apa? Untuk sholat fardu. Ini yang hadas daim. Kemudian apa lagi? Wa faqidat tahuraini. Orang yang tidak memiliki dua alat bersuci, air dan debu. Berarti dia nggak ada wudunya, punya hadas kecil dia. Maka haram atasnya untuk melakukan salat fardu, salat sunnah, dan salat janazah. Yang namanya salat tidak sah dilaksanakan tanpa mengangkat hadasnya. Dia mau wudu, nggak ada air. Dia mau tayamum, nggak ada debu. Kalau dia berusaha mencari air atau mencari debu, habis waktu. Makanya di situ ada ikhtiyat katanya, pakai debu yang ada di tembok, untuk tayamum. Ya. Sebagian ulama fikih membenarkan, membolehkan. Ya. Yang sebagian lagi tetap kekeh menggunakan kalimat apa? Fatayammamu su'idan thayyiban. Adalah kalian melakukan tayamum dengan debu yang bersih. Debu yang benar, sebenar-benarnya debu. Nah, itu. Kalau di tembok walaupun ada debu, belum jaminan. Ini sebagian, ya. Begitu juga nggak boleh dia kerjakan kalau dia tidak punya wudu, sujud tilawah, sujud syukur. Sujud tilawah apa umpamanya? Kita lagi dengerin orang baca Quran sampai ayat yang disunnahkan melaksanakan sujud. Seperti wasjud waqtarib. Dia sujud, kita disunnahkan ikut sujud. Tapi kalau nggak ada wudu, nggak. Sujud syukur, dapat nikmat dari Allah, terselamatkan dari musibah, bala dan bencana, dilakukan sujud syukur. Itu juga perintahnya harus suci dari hadas. Artinya ada wudu. Berikutnya, wa fi makna shalah, dan semakna dengan sholat. Artinya masuk kategori seperti sholat. Khutbatul Jum'ah, khutbah khatib Jumat. Orang yang punya tugas khutbah khatib Jumat, kalau batal wudunya, tidak sah khutbahnya. Kenapa? Menjadi syarat suci dari hadas. Maka dia wajib
ada wudu. Kenapa katanya? Binaan ala annaha badalun min rak'ataini. Berdasarkan pendapat bahwa khutbah Jumat merupakan pengganti dari 2 rakaat salat zuhur. Makanya satu gambaran siapa yang datang salat Jumat ya, tidak mendengarkan khutbahnya, tidak memperhatikan khutbahnya, maka dinyatakan sholat Jumatnya tidak sempurna. Apalagi pakai ketinggalan serakaat. Ada yang ketinggalan 1 rakaat. Sholat Jumat khutbahnya lama pakai ketinggalan. Ya. Nih, auzubillah. Kalau ditafsir ini masalah idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kita itu harus masuk ke masjid sebelum khatib naik ke mimbar. Sebelum khatib naik ke mimbar kita udah ada di masjid. Begitu khatib naik ke mimbar mengucapkan salam, kemudian azan, seluruh malaikat yang ada di pintu masjid sudah tutup buku catatannya, ditutup. Malaikat menyaksikan dan mendengarkan tentang khutbah berikut isinya dari pesan-pesan khatib terhadap jamaah. Jadi siapa yang datang khatib udah di mimbar nggak masuk catatan lagi. Dia cuma datang doang, nggak masuk hitungan. Dia cuma kerja doang, nggak dapat upah, gitu aja. Makanya orang-orang dulu tuh, kakek-kakek kita dulu, di samping mereka tani, ya, jam 10 udah pada nyampe ke masjid. Jam 10 udah pada nyampe ke masjid. Mereka sholat sunnah, ada yang duha, kemudian baca Quran. Keburu mereka baca Yasin, Tabaraka, Tabarok, Idza Waqa'a. Bahkan ada yang sama baca Yasin, Suratul Kahfi. Keburu sampai azan. Itu diisi waktunya. Makanya keberkahannya beda orang dulu dengan yang sekarang. Ini mesti apa? Kita kembalikan lagi. Kantor-kantor itu ada yang jam 11:04 udah diizinin keluar. 11:04. Paling telat banget setengah 12. Kalau sekarang enggak, balik 11:04. Kenapa? Karena jam 12 kurang 20 udah masuk waktu. Apalagi di kantor, kantor azannya sekali. Azannya sekali. Nah, kadang-kadang saya kalau khotib di kantor, mesti di kantor, itu udah masuk waktu. Saya bilang, kalian kasih tahu, Pak Ustaz silakan. Tuh, udah masuk waktu, kita disuruh naik ke mimbar. Ngucapin salam terus azan, itu azan satu-satunya. Karena selalu saya tunda 5 menit. Untuk apa? Untuk meyakinkan pasti banget udah masuk waktu gitu. Sebab kalau saya masuk khotib Jumat khutbah belum masuk waktu, walaupun selisih 3 menit tidak sah kita mulai khutbah Jumat kalau belum masuk waktu. Ini juga harus tahu, harus ini. Kalau mereka kan tugasnya disuruh aja, udah bunyi alarm ini. Ini alarm digital, ya, mesti kita kontrol. Kalau nggak dikontrol, tiba-tiba kurang, tiba-tiba lebih, nggak pas, nggak tepat. Kalau kurang kita kontrol, itu bahaya. Makanya harus apa? Di samping kita harus kontrol terus. Kalau nggak kontrol, kitanya yang harus apa? Diundur 5 menit biar pasti banget. Ini perlu dan penting diketahui oleh para pemuda dan remaja.
wa kharaja biha khutbatu ghairiha min aidin au kusufin au istisqa'in fayundubu at-taharatu laha pada dzalika Muhammad Ar-Ramli. Dan tidak termasuk dengan batasan khutbah Jumat adalah khutbah selain Jumat, berupa khutbah salat hari raya. Kalau khutbah salat hari raya dia batal wudunya, apa? Langsung. Kenapa? Dia dilaksanakannya sesudah salat. Laksanakannya sesudah salat. Khutbah gerhana, khutbah istisqa minta hujan, itu semua setelah sholat. Tapi Jumat sebelum sholat, karena pengganti dari yang 2 rakaat. Berarti kalau khutbah Id pas dia mau naik khutbah batal, langsung aja. Ya, boleh, karena itu isinya berupa apa? Nasihat di hari raya. Tidak masuk apa? Tidak masuk rukun sholatnya. Itu khutbah hari raya. Maka di sini katakan selain khutbah Jumat berupa khutbah salat hari raya atau salat gerhana atau salat istisqa minta hujan, maka disunnahkan bersuci, disunnahkan ada wudu untuk khutbah salat-salat tersebut. Demikian keterangan yang berfaedah itu diberikan oleh Imam Muhammad Ar-Ramli. Wa tawaf, kemudian tawaf bi anwa'ihi, macam-macam tawaf, fardhan au naflan, tawaf rukun atau fardu ataupun tawaf sunnah, walaupun di dalam ibadah haji. Li'annahu bi makna shalah, karena tawaf maknanya sama dengan salat. Perbedaannya hanya dibolehkan sambil tawaf berbicara, selama bicaranya bicara yang baik, bicara yang perlu, bicara yang ada kaitan dengan ibadah, bukan ngobrol, bukan ngerumpi sebagainya. Makanya tawaf itu wajib suci dari hadas, artinya ada wudu. Batal wudunya, putaran ketiga batal wudunya. Wudu dia, habis wudu mulai lagi masuk putaran ketiga. Kan tadi batal putaran ketiga, ulangi lagi putaran ketiga. Yang 2 putaran tadi sudah masuk, nggak diulangi dari awal tuh kalau tawaf. Batal putaran ketiga, udah wudu, selesai wudu mulai putaran ketiga. Andai kata diingat dibatalnya jurusan apa nih? Jurusan rukun Syami di pojokan Ka'bah itu, dibatal dari situ, mulai dari situ boleh. Tapi kalau ragu lebih baik mulai dari Hajar Aswad, ya. Itu tawaf. Cuma kan ada yang nanya, dulu sih, ya masih saya di sana tuh tahun 78. Tawaf nggak seperti sekarang. Dulu lega, ya. Hanya padatnya waktu musim haji. Kalau sekarang haji sama umroh hampir mirip, padatnya manusia. Makanya bisa diistilahkan mustahil nggak batal, anu gitu. Kenapa? Karena yang melaksanakan tawaf itu aneka macam mazhab. Ada mazhab nyentuh perempuan atau disentuh atau bersentuhan nggak batal, ya. Makanya perempuan itu mereka tangannya kelihatan, kakinya kelihatan. Beda dengan wanita Indonesia. Kita ini mayoritas mazhab Syafi'i, orang perempuan pakai kaos kaki. Ya, pakai kaos kaki, tangannya di dalam mukena.
aman kita. Tapi untuk orang-orang lain seperti Iran, Turki, Afghanistan, India, mereka semua kan mazhab, ada yang mazhab Hanafi, ada yang mazhab Hambali. Mereka nggak batal. Nah kita bagaimana Syafi'i? Kalau terus-terusan kayak begitu, kita bisa nggak jadi tawaf. Ini terjadi pada jamaah haji begitu, nangis dia. Dinanya gimana ya Ustaz? Ngapa? Nggak selesai saya. Baru 2 putaran, tahu batal. Wudu, habis wudu belum sempat mulain, udah batal lagi. Saking apanya? Padatnya banyak orang. Makanya di situ dikatakan al-ikhtilafu rahmatun. Beda pandangan dalam urusan wudu itu rahmat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khusus tawaf dibolehkan kita taklidul mazhab. Untuk tawaf saja yang benar-benar emergensi. Apa taklidul mazhab? Kita pindah mazhab yang enggak batal. Kalau bersentuhan laki sama perempuan. Tapi jangan mentang-mentang enggak batal sengajain. Ya, nyenggolin mulu. Ya. Itu wudunya juga harus wudu mazhab yang kita ikutin. Kita mau ikutin siapa? Maliki. Nggak batal wudu, laki mau perempuan. Silakan untuk tawaf itu. Wudunya wudu Maliki. Emang beda sedikit, nggak banyak bedanya. Kalau wudu Syafi'i, mashu ba'dir ra'si. Mengusap atau membasuh sebahagian kepala. Itu Syafi'i. Kalau Maliki mashu jami' ra'si, mengusap atau membasuh semua kepala. Itu Maliki. Jadi kedua ulama besar itu, a'immah tersebut berbeda paham mengenai masalah apaan? Basuh kepala. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Ba doangan tuh, cuman ba bi ru'usikum, di situ doang. Ba. Kata Imam Malik, ba itu lil jami', untuk semua. Semua apa? Semua kepala harus dibasahin. Kata Imam Syafi'i, lit tab'id, sebahagian, maka dibasuh cuma sebagian kepala. Ubun-ubun umumin kita. Kalau Maliki semua. Itu aja perbedaannya. Jadi boleh taklid cuma untuk tuh ya, tawaf. Jadi enggak susah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani yang berat-berat terhadap hambanya. Ada jalan yang termudah, ada jalan keluarnya. Tahunya dari mana? Dari ngaji atau belajar manasik. Jadi ngerti dia. Maka di situ dikatakan khudhu anni manasikakum. Ambil praktek manasik hajimu dariku, kata Nabi. Dari mana? Belajar. Dijelaskan dalam hadis, fikih dan yang lain-lainnya. Berikutnya, wa hamlul mushaf wa mithluhu, membawa mushaf dan sama seperti mushaf dalam keharamannya itu adalah suatu yang ditulisi Al-Quran untuk dipelajari seperti papan tulis. Jadi selama Al-Quran itu seutuhnya bertuliskan huruf Al-Quran, teks wahyu, nggak boleh kita angkat, nggak boleh kita pegang, nggak boleh kita bawa, kecuali kita dalam keadaan suci, punya wudu. La yamassuhu illal mutahharun.
Nggak ada yang boleh menyentuh kecuali yang bersih, suci. Pengecualiannya darurat doang. Apa daruratnya? Quran ada di bawah. Air udah masuk ke rumah. Banjir. Wah, kena air nih. Ya, kalau kita wudhu dulu, keburu ke bawah sama air. Boleh tuh angkat, indahin. Baik dia punya hadas kecil maupun dia punya hadas besar. Itu darurat. Tuh kadang-kadang dia lupa habis ngaji, Quran taruh di bawah. Kebetulan anaknya atau cucunya pipis. Air kencingnya ngalir. Nyaris ngelain Al-Quran. Mau dipindahin punya hadas besar. Kalau dimandi dulu, lepek udah tuh Quran sama kencing. Darurat, angkat. Boleh. Dan yang dibolehkan kita memegang Al-Quran, bawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran tanpa ada wudu atau punya hadas kecil atau hadas besar. Kalau Quran itu sudah enggak bersih huruf huruf Al-Quran semua. Katakan Quran terjemah. Sebelahnya tulisan Quran, sebelahnya terjemah. Artinya sudah bercampur dengan bahasa asing. Itu ulama membolehkan kita memegang, membawa dan sebagainya. Jadi kita jangan anggap remeh, jangan kita lecehkan. Kalau orang lain melecehkan Al-Quran kita marah. Tapi kenapa kita yang melecehkan? Ihtiram. Dulu saya ingat waktu masih kecil kalau ngaji, tuh bawa Quran itu di atas kepala, junjung. Selesai baca Quran kita cium, kita kecup di Quran. Melambangkan apa? Hormat kita. Ta'zim kita sama Al-Quran. Itu. Ini kadang-kadang habis arwahan baca Yasin. Habis itu arwahan kok taruh aja di bawah menggeletak. Tinggian dia sama Quran. Itu namanya udah qalilul adab. Tidak berakhlak pada Al-Quran kalamullah. Ngapain sih satu orang atau dua orang inisiatif pungutin dulu tuh Quran, ya. Ada yang bilang Majmu' Syarif nggak apa-apa. Iya, Majmu' Syarif campuran, tapi kebanyakan kan ayat Al-Quran. Maksudnya jangan taruh di bawah, angkat pungut, taruh di tempat yang lebih tinggi. Ada yang inisiatif pungutin dulu. Ini paling sering saya lihat kalau acara-acara arwah kayak begitu. Itu jangan dibiasain, ya. Berikutnya, wa mahallul hurmati ma lam tad'u daruratun ila hamli wa illa hamalahu ma'al hadath haitsu lam yatamakkan min at-taharah ka khawfihi min gharaqin aw haraqin aw najasatin aw kafirin aw sariqin bal qad yajib li'annahu min ta'zimi. Dari keharamannya adalah selama belum mendesak kedaruratan untuk membawa mushaf itu. Kalau nggak mendesak, haram kita ngambil Quran tanpa ada wudu. Dan jika tidak, maka boleh membawa mushaf kendati disertai dengan keadaan berhadas, sekiranya tidak memungkinkan untuk bersuci. Kalau kita wudu, keburu hilang dia atau kena ini. Seperti apa yang kita khawatirkan mushaf itu? Tenggelam, terbakar, atau kena najis, atau orang kafir atau pencuri. Apalagi di kita sekarang yang jual kaligrafi buat pajangan, iya. Orang kafir. Siapa yang dagang? Cina. Ditaruh sembarangan, kadang-kadang baru nyampe, tumpuk, di bakal bangku, diduduk. Karena orang kafir. Seharusnya apa itu? Harusnya kita tegur. Kita nggak mampu. Kita nggak mampu negor, yang punya wewenang. Apakah dari majelis ulama atau departemen agama memberikan tuntunan?
bahwa kitab suci umat Islam tidak dibenarkan, ya, diperdagangkan atau bentuk usaha dari orang-orang di luar Islam. Kenapa? Karena kitab suci. Itu saya pernah negur itu di fair book atau book fair dalam rangka pameran kitab-kitab, buku-buku sekalian dagang. Itu waktu di Tripoli. Saya masuk ke stand Lebanon. Lebanon karena banyak jual Quran. Bagus-bagus cetakannya ini semua. Tapi yang dagang Katolik. Quran ditumpuk-tumpuk. Dia bakal duduk. Itu saya tegur. Ditanya, mengapa? Nggak boleh. Saya bilang nggak boleh. Ini kitab suci kami. Kalau kitab suci kalian saya dudukkan bagaimana? Baru dia diam. Baru dia bangun. Kalau memang dia nggak bangun juga, terpaksa saya harus kasih tahu polisi Tripoli. Karena lebih tegas lagi kalau diketahui oleh polisinya. Bisa diusir tuh stand. Ya, ini karena orang kafir itu. Lebanon mayoritas Katolik. Dia Islamnya 30%, 70 Katolik. Itu Lebanon. Makanya mereka mengatakan nahnu Lubnaniyun lasnal Arab. Kami ini orang Lebanon, bukan orang Arab. Dianggap Arab terbelakang. Itu bahasa mereka. Karena mereka mayoritas, ya. Makanya di sana nggak ada assalamualaikum kalau ketemu sa'idan. Kalau udah kata sa'idan pasti dia bukan orang Islam. Kalau kita di sini selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Selamatnya siang doang, malam belum tentu selamat. Kalau assalamualaikum daiman. Setiap saat kita ngedoain orang biar itu selamat. Ada mau nanya? Remaja, belum dilanjutin. Amma idza tamakkana minat tayammum fa innahu yakunu wajiban. Adapun jika memungkinkan untuk bertayamum, maka sesungguhnya bertayamum itu menjadi wajib. Kalau harus tayamum, kenapa? Nggak ada air. Pada hakikatnya untuk menghalalkan dia menyentuh Al-Quran. Sebenarnya tayamum itu nggak bisa mengangkat hadas, ya. Tayamum nggak bisa mengangkat hadas. Tayamum itu dispensasi untuk kita melakukan sholat. Niatnya saja, nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Sengaja aku tayamum dispensasi untuk dibolehkan melakukan sholat. Makanya harus apaan? Sha'idan thayyiba, debu yang baik, debu pilihan, nggak debu sembarangan. Bagus tayamum nggak pakai kumur deh. Kalau pakai kumur ribet banget. Ya. Makanya tayamum ini kalau bisa dipraktekkan tayamum, saya rasa nih mungkin pada belum pernah tayamum ya. Kalau nggak ngerasain tinggal di daerah yang susah air. Kalau dulu saya di Saudi sering banget tayamum, nggak ada air kalau lagi perjalanan. Kita pergi ke pinggir-pinggir jalan ke sana tuh kira-kira yang di situ orang nggak kencing, ya. Ambil debu tempel, disuruh ketok dulu, sehingga apa? Udah pada rontok tangan kita. Kadang masih ada juga Rasulullah sunahkan suruh tiup, udah, baru sap muka, ya, muka yang rata, hidung, ini semua. Ini rata. Yang kedua, pok lagi, sampingin lagi. Jangan di sini. Kalau di sini namanya ini mustakmal yang di depan kita, di samping.
tiup lagi, tangan. Biasanya praktek kerjakan tangan kanan dulu. Makanya tinggal kita ini mau bagi dua begitu atau bagi dua begini. Tayamum. Kalau bagi dua begini nggak apa-apa. Separuh. Tuh, ini yang separuh ini tadi buat atas. Sampai siku, balik baru yang bawahnya. Putar. Selesai. Nah ini sama juga, potong dua lagi sini. Yang bagian separuh ke atas, buat atas. Bawahnya, balik bawah. Selesai. Cepat, tayamum. Lagi apa tuh? Nggak ada air. Atau ada air, kitanya nggak boleh kena air. Sakit. Nggak boleh. Seperti ada yang habis dioperasi matanya tuh. Matanya dioperasi, nggak boleh wudhu. Kurang lebih sekitar seminggu atau 2 minggu. Nah itu tayamum tiap hari. Makanya tahadus bin nikmah waktu ibu saya dioperasi matanya dulu. Itu saya cariin. Debu dari mana? Dari sini nih, Tobah. Daerah kuburan. Di situ nggak ada orang kencing, nggak ada orang apa. Ambil, kemudian giling pakai botol. Selesai digiling, diayak. Udah halus bener, masukin ke toples. Jadi setiap mau tayamum, ibu saya ambil pakai sendok, ditaruh di atas koran, dijajar. Nah itu dipakai buat tayamum. Itu namanya tayammamu sa'idan thayyiban. Itu tayamum. Apalagi istijmar, belum pernah ngerasain. Apa istijmar? Cebok pakai batu. Itu saya lakukan perjalanan antara Damaskus Ra'sul Basit. Ra'sul Basit itu tempat pertemuan antara Musa dengan Khidir. Yang ikannya jatuh di situ. Rupanya dalam perjalanan nggak ada air. Semuanya kenapa tuh? Karena sakit perut, banyak yang BAB. Nggak ada air, mau apa? Itu istijmar pakai batu. Seumur hidup sekali-kalinya kita ngerasain, ya, cebok pakai batu. Kenapa? Karena mau sholat. Itu minimal 3 batu. 1 batu kita putar, buang, ambil lagi. Kenapa? Batu itu ada pori-porinya. Dia bisa meresap. Air kering dan bersih. Udah 3 kali, 3 batu buang udah. Langsung tayamum, makan air, tayamum, sholat. Nanti udah tempat ketemu ada air, ya kita cebok lah. Yang lebih yakin kita cebok. Emang tadi nggak yakin? Harus yakin. Kenapa? Karena syariat. Rasul contohkan seperti itu. Oh dikatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Lakukan sholat sebagaimana kalian tahu bagaimana aku sholat. Mulai dari mengangkat hadasnya, kita ambil semuanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, wa yajuzu hamlu hamilil mushaf. Namun boleh memanggul orang yang membawa mushaf. Artinya kalau dalam 1 karton Quran 1 karton, dia memang kerjanya tukang minta angkutin, mungkin dari gudang ke kendaraan, ya. Itu dibolehkan, tapi udah terbungkus rapi. Makanya kiasnya dia mindahin karton, bukan mindahin Quran. Itu dibolehkan. Kayak kita di sini dulu ada tukang surat tuh, dagang dulu dibungkus pakai kain, bahasa Betawinya dimpo. Dulu keliling jual kitab,
dalamnya ada Quran, ada doa dan sebagainya. Itu ada yang tanya, gimana tuh ada wudunya enggak? Di dalam bukan Quran semua, campuran. Ya. Ada buku-buku cerita dan lain sebagainya, udah bercampur. Itu dibolehkan karena enggak Quran mutlak. Ya, itu hukumnya. Baik, sampai situ dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.